Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Panelu Kapanewon Tepus beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kapanewon Tepus. Yang saya hormati pula Bapak dan Ramil atau yang mewakili. Yang hormat Bapak PLT Lurah Kelurahan Tepus. Yang saya hormati pula Bapak Ketua Panitia beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Badan Musyawarah Kelurahan Tepus, dan juga Bapak Ibu calon sekalian pendampingnya yang saya hormati, juga saya banggakan. Tamu undangan, hadirin yang kami muliakan, perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan visi dan misi saya untuk 6 tahun ke depan, bila mana saya terpilih sebagai Lurah Kelurahan Tepus. Pada kesempatan pencalonan saya sebagai Lurah Kelurahan Tepus kali ini, saya mengambil visi Tepus Mantep Sembodo, yang artinya maju, aman, tertib, semangat, bareng gotong royong membangun desa. Misi yang pertama, mewujudkan pemerintahan kelurahan yang jujur, berwibawa, dengan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Yang kedua, mengedepankan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat kelurahan. Yang keempat, mewujudkan sarana dan prasarana kelurahan yang memadai. Yang kelima, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga kelurahan. Yang keenam, meningkatkan kesehatan masyarakat kelurahan yang maksimal. Yang ketujuh, meningkatkan kehidupan masyarakat kelurahan yang dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan. Sedangkan misi tersebut saya jabarkan di dalam program kerja saya ketika saya terpilih sebagai Lurah Kelurahan Tepus untuk 6 tahun ke depan. Yang pertama, bidang pemerintahan. Pemerintahan kelurahan merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional, di mana permasalahan bisa terjadi dari pemerintahan kelurahan. Untuk itulah pemerintahan kelurahan harus jujur, profesional, amanah, dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta cepat dan tegas dalam mengambil keputusan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan beberapa hal, di antaranya: 1. Pembenahan aparatur pemerintahan kelurahan. Aparatur pemerintahan kelurahan perlu dioptimalkan kerjanya agar masing-masing bidang dapat berfungsi secara optimal, melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas.
Dengan demikian diharapkan aparatur pemerintahan kelurahan akan mendapatkan kepercayaan dari warga masyarakat. Yang kedua, transparansi keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lurah dan aparatur pemerintahan kelurahan, segala keuangan harus terbuka. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dan juga mengetahui alokasi dananya minimal 1 kali dalam setahun atas musyawarah masyarakat, serta membuat laporan kepada Badan Permusyawaratan Kelurahan. Badan Musyawarah Kelurahan, maaf saya ulangi. Yang ketiga, sinergitas dengan Badan Musyawarah Kelurahan. Badan Musyawarah Kelurahan yang anggotanya merupakan tokoh, wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar lurah, serta sebagai penampung aspirasi masyarakat harus diajak musyawarah, terutama menyangkut masalah-masalah strategis terhadap pembangunan di masyarakat. Yang keempat, peningkatan pelayanan publik. Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat akan dengan mudah mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan tanpa membeda-bedakan status masyarakat sepanjang pelayanan yang dibutuhkan tidak bertentangan dengan norma, aturan, dan hukum yang berlaku. Program kerja yang kedua, bidang pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan terhadap sesuatu dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, dan dari yang rusak menjadi bagus. Prioritas utama yang harus dilakukan oleh lurah dalam bidang pembangunan adalah sebagai berikut. 1. Pembangunan akhlak. Pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berakhlak dan khorimah. Sarananya adalah kegiatan keagamaan seperti pengajian, majelis taklim, serta kegiatan-kegiatan positif lainnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius, terutama pada generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin modern. Yang kedua, pembangunan fisik. 1. Pembangunan sarana transportasi. Pembangunan sarana transportasi dilakukan untuk menjaga perekonomian masyarakat, yaitu dengan perbaikan jalan jalur ekonomi yang rusak maupun pembuatan jalan usaha tani. Yang kedua, pembangunan sarana pendidikan non formal, memberikan kepedulian yang penuh kepada ibu pengasuh PAUD ataupun guru PAUD dengan cara menambah ataupun meningkatkan insentif. Yang ketiga, pembangunan bidang olahraga, memberikan pembinaan keolahragaan di kelurahan dengan cara memberikan aset permodalan untuk bisa dikelola oleh Karang Taruna Kelurahan, sehingga pengembangan potensi-potensi pada cabang olahraga dapat berjalan dengan maksimal.
Yang ketiga, program kerja saya adalah bidang pertanian. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Tepus adalah hidup dari bertani, sehingga perlu perhatian khusus terhadap apa yang menjadi kendala para petani dan seperti apa sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Untuk itu, dengan demikian pemerintah Kelurahan akan hadir memberikan permodalan melalui BUMDes dengan harapan petani dapat meningkatkan kesejahteraannya. Yang keempat, bidang sosial dan kemasyarakatan yang meliputi: 1. Meningkatkan kinerja RT dan RW. Yang kedua, pembinaan PKK. Yang ketiga, memfungsikan BUMDes. Yang kelima adalah bidang kesehatan. 1. Menyediakan kendaraan siaga berupa mobil darurat ataupun ambulan desa. Yang kedua, pemerataan pipanisasi dan penyediaan air bersih bagi warga masyarakat. Yang keenam adalah bidang ekonomi. Yang nomor 1, menggali dan memanfaatkan potensi wisata daerah setempat. Yang kedua, memperbanyak pelatihan UMKM. Yang ketiga, pembukaan lapangan pekerjaan. Dari program kerja tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai bila saya sebagai lurah Kelurahan Tepus untuk 6 tahun ke depan adalah: 1. Di bidang pemerintahan. 1. Pemerintah Kelurahan menjalankan tugas dengan penuh dan tanggung jawab. Yang kedua, pelayanan kepada masyarakat cepat dan mudah. Yang ketiga, tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kelurahan, baik dalam bidang pelayanan maupun bidang keuangan. Yang kedua, bidang pembangunan. 1. Terbentuknya masyarakat yang berakhlak mulia. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang lebih baik, juga pendidikan bisa lebih maju dengan kedinamisan. Yang ketiga, terwujudnya persatuan olahraga di Kelurahan di bawah Karang Taruna dengan berbagai cabang olahraga seperti sepak bola, voli, dan cabang-cabang olahraga lainnya. Yang ketiga, bidang pertanian akan berfungsinya kelompok tani. Yang kedua, terwujudnya kelompok tani dengan permodalan cukup melalui koperasi ataupun BUMDes. Pak. Yang keempat, bidang sosial dan kemasyarakatan. 1. Terwujudnya profesionalitas kinerja RT dan RW. Yang kedua, berfungsinya PKK sebagai wadah pembinaan bagi ibu-ibu untuk berkarya. Yang ketiga, terbentuknya BUMDes yang transparan. Yang kelima, bidang kesehatan. 1. Pelayanan kesehatan dapat
berjalan secara menyeluruh dan maksimal. Yang kedua, mempercepat penanganan darurat kesehatan. Yang ketiga, masyarakat lebih terjamin kesehatannya dengan adanya pemerataan air bersih. Yang keenam, bidang ekonomi. 1. Peningkatan dan pemerataan ekonomi. Yang kedua, mencegah tumbuhnya angka pengangguran dan kemiskinan. Demikian apa yang menjadi visi dan misi saya. Untuk itu saya mohon kepada warga masyarakat untuk tanggal 30 Oktober datanglah ke TPS dengan menentukan pilihan masing-masing. Dari 5 calon adalah semua calon yang terbaik merupakan putra dari Kelurahan Tepus, tetapi saya berpesan, satu pilihan bersatu pilih nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.